Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Baik, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang termokimia. Ya, termokimia bersama Ibu Tuti Alawiyah. Termokimia adalah cabang dari ilmu kimia yang mempelajari hubungan antara reaksi dengan panas, ya. Kita akan belajar selanjutnya sistem dan lingkungan. Sistem adalah reaksi atau proses yang sedang dipelajari, dan lingkungan adalah segala sesuatu di sekitar sistem dengan apa sistem berintegrasi. Atau lingkungan bisa juga disebut sesuatu yang bisa mempengaruhi sistem. Interaksi sistem dengan lingkungan dapat berupa pertukaran materi dan atau pertukaran energi. Berdasarkan interaksi yang terjadi antara sistem dan lingkungan, sistem dibedakan atas sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Sistem berkaitan terbuka jika terjadi pertukaran materi dan energi dengan lingkungan. Contoh, air panas atau dalam gelas terbuka ya. Sistem berkaitan tertutup jika antara sistem dan lingkungan hanya terjadi pertukaran energi tetapi tidak terjadi pertukaran materi. Contoh air panas dalam gelas tertutup. Sistem dikatakan terisolasi jika antara sistem dan lingkungan tidak terjadi pertukaran materi maupun energi ya. Contoh air panas dalam termos. Perhatikan ada percobaan seng dan asam klorida Zn plus 2H plus di sini ya atau HCl. Jadi ionnya H plus menghasilkan Zn2 plus H2. Kita lihat di sini ya. Manakah ya, percobaan antara ini seng dan asam klorida. Coba perhatikan mana sistemnya dan mana lingkungannya. Ya, ini ada HCl, ada Zn, ada termometer, ada pengaduk. Yang mana kira-kira? Ya, betul. Sistemnya adalah logam Zn dan HCl. Ya, ini adalah merupakan sistem terbuka karena di sini adanya pertukaran energi dan materi ya. Sedangkan lingkungan di dalam percobaan ini adalah berarti udara sekitar, kemudian termometer, pengaduk ya dan gelas kimia di sini. Oke, kita perhatikan antara seng dan asam klorida ini percobaan kedua. Ya, tapi di sini ditutup. Coba kita perhatikan mana sistemnya. Ya betul, Zn dan HCl. Nah, lingkungan dalam percobaan ini antara lain berarti udara sekitar juga, termometer, pengaduk, gelas kimia, ya, gelas plastik sebagai insulator karena di sini adalah tertutup. Oke, sekarang reaksi eksoterm dan endoterm. Ekso kalau mengalir dari sistem ke lingkungan. Reaksi eksoterm kalau mengalir dari lingkungan ke sistem. Kita lihat seperti ini gambarnya. Sistem, ini lingkungan, kalornya mengalir dari sistem ke lingkungan. Ya, berarti ini ekso. Endo kebalikannya, dari lingkungan ke sistem. Kemudian perhatikan perubahan entalpi pada reaksi eksoterm dan endoterm itu dapat dinyatakan dengan tingkat energi ya. Ini diagram tingkatan energi. Kita perhatikan ini adalah reaktan, berarti ini adalah reaktan bahan-bahan yang direaksikan ya, si pereaksinya. Ini adalah produk ya, hasil reaksi. Kita lihat ini hanya entalpinya semakin besar. Jadi produk entalpinya lebih besar dibanding dengan reaktan. Maka ini adalah reaksi endoterm. Jadi kalau lebih besar, kalau delta halnya nanti berarti entalpi produk dikurang entalpi reaksi ya, lebih dari 0. Jadi positif. Maka reaksi endoterm, delta hanya positif. Ini kebalikannya. Nanti ya kalau ini reaktannya ada di atas, reaksinya ada di bawah. Jadi delta hanya nanti berarti
produk dikurang reaktan ya, produknya lebih kecil dibanding entalpi reaktannya ya, sehingga kurang dari 0. Ini yang namanya reaksi eksoterm. Ya. Oke. Kita perhatikan ini adalah percobaan ya, reaksi eksoterm dan endoterm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on. Oke ya, bisa diperhatikan bedanya reaksi eksoterm dan endoterm ya. Oke, sekarang persamaan termokimia kita lanjutkan. Persamaan reaksi yang mengikut sertakan perubahan entalpi. Seperti ini ya. Jadi dituliskan delta H-nya. Oke. Kemudian entalpi molar, silahkan dilihat. Ya, ini adalah dikaitkan nanti dengan jenis reaksinya ya. Jadi ada reaksi ada entalpi pembentukan standar, ada entalpi peruraian standar, ada entalpi pembakaran ya. Jadi dari entalpi molar ini nanti kita akan belajar dengan berbagai entalpi. Ada entalpi pembentukan, peruraian, pembakaran, dan seterusnya. Oke. Ya. Jadi delta H bisa ditentukan berbagai cara, pertama dengan kalorimeter, dimasukkan ke dalam kalorimeter boom, kemudian diukur suhunya sebelum dan sesudah sehingga ada perubahan delta T, kemudian ada kalor jenisnya atau kapasitas kalor, kemudian ada masanya di sana ya, sehingga dihitung. Nah, seperti ini rumusnya.
Kemudian berdasarkan hukum Hess ya. Kalau hukum Hess ada reaksi, masih ingat hukum Hess ya, ada di buku apa? Silahkan. Apa itu hukum Hess? Nah, silahkan baca lagi ya. Artinya bahwa hukum Hess itu tidak reaksi suatu kimia tidak bergantung kepada tahapannya ya, yang penting awal dan akhir. Jadi yang ini cuma satu kali, yang cara 1, cara 2 ada 2 tahapan ya, tapi sama aja hasilnya ya, delta H-nya. Oke. Kemudian dengan entalpi pembentukan. Jadi kalau entalpi pembentukan nanti delta H-nya kanan dikurang kiri. Tapi ingat koefisiennya ya, dikalikan masing-masing dengan entalpi pembentukannya. Kemudian berdasarkan energi ikatan, delta reaksinya kalau ini adalah kiri dikurang kanan karena energi ikatan. Jadi harus tahu dulu strukturnya ya. Strukturnya, kemudian nanti kalikan dengan koefisiennya, kemudian kiri dikurang kanan. Ya, akan dapat delta H-nya seperti ini. Sudah ya, sampai energi ikatan ya. Berarti ya, kuis termokimia. Oke. Silakan udah Ibu kirim ke Google Classroom-nya. Ya. Oke, itu aja. Terima kasih untuk kali ini. Silakan dipelajari, dibuka modulnya, Google Classroom-nya, dan UKBM-nya juga BSE-nya ya. Silakan belajar yang rajin ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.